Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Setelah sama-sama kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim dan kemuliaan saya dan kita bersama. Pertama kepada sahibul makan, Bapak YM, General Manager Hermes Perez, juga istimewa yang saya hormati, takzim, penghormatan kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya, yang saya tidak akan sebut satu persatu, pasti nanti ada yang tertinggal, takut tidak terhafal semuanya. Istimewa sekali kepada seluruh para jamaah pencinta ilmu, pencinta agama, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena itulah kita hadir di sini untuk duduk bersama dengan harapan pertama diberi keikhlasan hati oleh Allah. Kita hadir di sini, kemudian berkat bermanfaat untuk masa depan kita, dunia dan akhirat. Dalam hal ini, pada malam ini saya dikasih judul berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah. Ini sebenarnya hal yang agak rumit kalau berbicara tentang cinta, apalagi kepada Rasul. Kalau yang namanya cinta dunia, cinta harta, itu tumbuh sendiri karena kita punya bawaan itu, bawaan nafsu kita. Tetapi untuk menghasilkan sebuah cinta Rasul, ini butuh proses. Karena yang namanya rasa cinta, di satu sisi dia sebuah sifat yang ghairu maqdur, bukan di dalam pengelolaan, kemampuan kita mengelola untuk cinta atau tidak, bagai membalik telapak tangan, itu nggak bisa. Boleh kita selalu membicarakan lewat tulisan atau bahasa kita tentang cinta Rasul, tapi ujung-ujungnya gombal, cinta gombal, cinta palsu, hati tidak seperti itu. Sementara itu sebuah kewajiban. Artinya aksar ulama, umumnya para ulama memfatwakan cinta Rasul itu wajib. Di saat kita mendengar kewajiban cinta Rasul, mendapati hati kita cuma kita cinta harta, cinta orang lain atau cinta yang lain, itu bagaimana menghasilkan cinta? Apa bisa langsung dari tidak cinta dalam detik itu langsung merubah hati sendiri bisa cinta? Pasti semua kita akui itu nggak bisa. Apa memang kita diperintahkan sesuatu yang kita tidak bisa? Itu pun nggak mungkin, nggak rasional kalau agama memerintahkan sesuatu di luar kemampuan kita. Jadi ujungnya cinta Rasul itu bagaikan kita diperintahkan sesuatu untuk masuk di dalam proses untuk menghasilkan cinta itu. Bukan langsung menghasilkan cinta, tetapi kita masuk kepada wasail yang menghasilkan cinta.
Berarti kita berkewajiban melakukan hal-hal yang menghasilkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita membuat acara itu. Apa yang mesti kita lakukan sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan cinta kepada Rasul? Pertama, kita harus tahu cinta dan benci kepada sesuatu itu salah satunya sangat ditentukan bagaimana persepsi kita kepada sesuatu. Sangat tergantung kepada persepsi. Persepsi kita kepada satu hal sangat tergantung sampai di mana pengetahuan dan pengenalan kita terhadap sesuatu itu. Sampai di mana kita kenal Rasulullah, lewat sisi apa kita kenal Rasulullah, maka disitulah timbul persepsi yang benar atau persepsi yang salah. Kalau musuh Islam mampu membangun persepsi yang keliru terhadap Rasul, maka menghasilkan benci kepada Rasul. Di saat orang Islam sendiri mampu membangun persepsi yang benar terhadap Rasul, maka menghasilkan cinta pada Rasul. Maka tidak aneh kenapa para rijal haular Rasul, sahabat Rasulullah yang selalu berinteraksi dengan Rasulullah, menghasilkan cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Yang aneh kadang-kadang di dalam pemikiran orang-orang yang tidak kenal Rasul, itu hal yang biasa. Mereka mengorbankan diri untuk menyelamatkan Rasul, mengorbankan segala-galanya untuk kesuksesan risalah Rasulullah. Dan kita tahu di perang Uhud, di saat sasarannya ingin membunuh Rasulullah, tetapi para sahabat di sekeliling Rasulullah membentengi Rasulullah dengan mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rasul. Tidak berat. Mereka merasa beruntung bisa mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Rasul. Kita cerita tentang salah satunya seperti cerita Mus'ab bin Umair di dalam perang Uhud. Kenapa? Karena mereka sangat tahu apa yang diperjuangkan Rasulullah. Sangat tahu siapa itu Rasulullah. Sangat tahu betapa sayang dan cinta Rasulullah kepada umatnya. Maka dalam hal itu, persepsi yang benar terhadap Rasulullah itulah yang menentukan, menghasilkan rasa cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau pada malam ini kita ingin melakukan sebuah acara ini, apa yang mesti kita lakukan yang menjadi salah satu proses menghasilkan cinta kepada Rasul? Karena apa? Cinta itu adalah sebuah kelebihan, hal yang menguntungkan bagi orang yang memiliki rasa cinta yang benar kepada Rasulullah. Pertama, saya ingin cerita tentang sebuah peristiwa singkat yang terjadi, interaksi antara seorang Baduy, orang pedalaman yang menemui Rasulullah. Pada satu hari orang Baduy merasa dirinya seorang manusia yang lemah, ingin sempurna tetapi tidak mampu sempurna, ingin yang terbaik tapi tidak mampu menjadi yang terbaik, sehingga mengeluh pada Rasulullah. Datang pada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, dirimu Rasul, saya hanya manusia biasa, saya bukan Rasul. Saya tidak mampu melakukan hal-hal yang mampu dirimu lakukan. Saya ingin bersamamu untuk selama-lamanya." Ujung-ujungnya Rasul mengatakan, "Jadi yang kamu mampu apa?
Saya hanya memiliki hati yang sangat cinta pada Allah dan cinta padamu ya Rasul. Itu yang saya mampu. Mampu hanya menyintai, tetapi tidak mampu selevel, tidak mampu menjadi yang sempurna. Tapi rasa cinta itu sangat cinta. Rasulullah kemudian mengatakan, an-nasu ma'aman ahabba. Manusia bersama orang yang dia cintai di akhirat nanti. Dari sisi yang lain, tidak mampu berbuat sempurna Rasulullah, tapi bisa bersama Rasulullah karena memiliki rasa cinta. An-nasu ma'aman ahabba. Rasulullah menjawab, manusia beserta orang yang dicintai. Artinya cinta itu pengaruh bagi masa depan kita. Nah, bagaimana akhirat kita, di mana kita berada di akhirat, tergantung siapa yang kita cintai di dalam kehidupan dunia. Kalau yang kita cintai penjahat, insya Allah bersama mereka di sana. Siapa yang kita idolakan? Kalau mengidola Rasulullah, insya Allah punya harapan kita bersama Rasulullah di sana. Tapi persoalannya, menghasilkan cinta itu tidak gampang dalam 1 menit. Kita akui saja lah sendiri. Yang paling kita cintai sekarang apa? Ya kan? Oh, malam ini saya ingin menjadi cinta pertama dan yang paling utama saya Rasulullah. Bisa? Tidak bisa. Tapi dia butuh proses. Bagaimana kita menghasilkan persepsi yang baik dan bagus dan benar terhadap Rasulullah dulu. Maka harus banyak tahu tentang kepribadian Rasulullah, tentang bagaimana sikap Rasulullah terhadap kita, apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini, untuk mengenal hal itu tidak mungkin secara seluruh segala sisi. Saya ingin malam ini hanya ingin mengambil sebuah cuplikan peristiwa di masa Rasulullah untuk membangun salah satu persepsi yang benar terhadap Rasulullah. Itu hal yang penting. Karena orang Aceh saja, orang Aceh khususnya, kadang-kadang dipersepsi oleh orang tidak seperti orang Aceh. Malah kita lihat orang umat Islam yang ada di Nusantara ini berada bukan dalam persepsi dirinya sendiri, tetapi berada dalam persepsi orang lain. Kanyonyo udah dalam persepsi kau, kadang gerot dalam persepsi kau. Karena orang lain mampu membangun itu. Saya pernah dengar cerita di dalam sebuah tulisan orang Barat, ada sebuah foto untuk orang Aceh. Orang Aceh lagi memandikan kerbau di sungai. Cuma sebuah foto orang Aceh memandikan kerbau di sungai. Orang Barat menulis di bawah, orang Aceh mandi sama kerbau. Jadi orang Aceh itu mandi bersama kerbau. Yang sebenarnya orang Aceh memandikan kerbau, tapi fotonya orang Aceh ada di sungai, kerbau ada di sungai, lagi bersama memandikan kerbau. Orang mempersepsikan berarti orang Aceh mandinya sama kerbau. Mandi sama kerbau dengan memandikan kerbau itu beda. Di saat mandi sama kerbau akan terbangun sebuah persepsi taraf kehidupan orang Aceh setingkat dengan kerbau. Dalam persoalan mandinya, dalam persoalan kehidupan untuk membersihkan diri itu tidak punya fasilitas lain setingkat taraf hidupnya. Tapi kalau memandikan kerbau kan beda lagi. Memandikan kerbau orang yang merawat, mengurus, bukan orang yang setaraf dengan kerbau. Inilah hal-hal yang seperti ini yang perlu diluruskan.
Maka kadang-kadang umat Islam karena tidak tahu Rasulullah, kurang tahu tentang riwayat dan perjuangan Rasulullah, maka tidak menghasilkan persepsi yang benar yang berujung timbul rasa cinta kepada Rasul. Maka sekarang kita banyak-banyaklah tahu tentang peristiwa dan apa yang terjadi pada diri Rasulullah di dalam pergerakan membawa risalah Islamiyah. Maka pada malam ini saya ingin cerita sedikit tentang sebuah cuplikan peristiwa Rasulullah dalam terjadi sebuah negosiasi seorang tokoh musyrik dengan Rasulullah. Karena pada satu hari di awal perjuangan Rasulullah ada seorang tokoh musyrik namanya Utbah bin Rabi'ah. Di saat terjadi konflik di kalangan Quraisy karena kehadiran Rasulullah membawa misi Islam di awal-awal Islam, merasa tokoh-tokohnya terganggu dengan kehadiran Rasulullah. Maka saat itu Utbah bin Rabi'ah menemui komunitas Quraisy. Pertama melakukan negosiasi dulu dengan komunitas. Saya ingin katakan pada anda semua, bagaimana kalau saya menemui Muhammad untuk bernegosiasi supaya jangan sampai Muhammad melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Bagaimana menurut anda? Kata Utbah bin Rabi'ah. Karena memang Utbah ini seorang tokoh ahli negosiasi, mampu mempengaruhi lawan negosiasi. Para tokoh Quraisy lainnya mengatakan, oh bagus, coba datang langsung kepada Muhammad, mana tahu berhasil. Anda itu memang orang yang cerdas di dalam bernegosiasi. Kalau begitu saya akan datang. Maka datanglah Utbah bin Rabi'ah kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Nah, sampai ke sana dia nemui Rasulullah. Dimulainya dengan sebuah bahasa yang sangat kekeluargaan. Apa katanya? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Artinya wahai kemanakanku. Jadi cara anak kumun gitu. Hai anak kumun hai. Saya memang cara berkhabar tentu oleh bahasa yang sangat dekat. Ya ibnu akhi, wahai kemanakanku. Saya mau datang kepadamu. Saya datang kepadamu karena aku tahu kamu orang yang mulia. Kamu punya keturunan yang mulia, lahir dalam keluarga tokoh-tokoh besar. Sementara dirimu sekarang melakukan sesuatu yang memecah belah antar kami. Persatuan Quraisy jadi kesebelasan yang memecah belah. Yang ikut kamu menjadi kesebelasan, yang lawan menjadi lawan bagi yang lain. Sehingga kau membodohi apa yang mereka kerjakan, menyalah-nyalahkan budaya dan peradaban mereka dari nenek moyang mereka. Itu kata Utbah. Saya ingin menawarkan beberapa hal padamu. Mudah-mudahan kalau tidak bisa terima tawaran saya semuanya, sebagiannya bisa terima. Apa yang bisa? Maka Rasulullah mengatakan, ya Aba Walid, karena kunyah Utbah itu Abu Walid. Ya Aba Walid, asma'u, aku akan mendengarnya. Silakan bicarakan.
Asma, aku mendengarnya. Apa kata? Kemudian katanya, ya ibnu akhi, wahai kemanakanku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min awalin nas. Kalau sebenarnya kamu Muhammad menginginkan harta yang banyak, kami siap kumpulkan harta semaumu. Berapa maumu? Enggak usah cari cara-cara lain aja. Kalau memang tujuannya harta, langsung aja. Biar kami jadikan dirimu orang yang punya harta, yang paling banyak harta di antara kita. Wa in kunta turidu bihi syarfan sawwatna laka alaina hatta la naqta'u amran dunak. Kalau kamu ingin jadi seorang tokoh besar, orang nomor satu, kami angkat kamu jadi orang nomor satu, sehingga apapun perkara di kalangan kelompok kita tidak akan kami lakukan sebelum ada keputusan darimu. Apapun yang kami lakukan, keputusan ada padamu. Ini tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua, wa in kunta turidu malakan malakna alika. Kalau kamu mau jadi raja, kami sepakat kamu sebagai raja kami. Duduk di atas tahta kerajaan. Wa in kana hadzal ladzi yatika liyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna lakal tibah. Kalau kamu sebenarnya ini adalah ada kelainan jiwamu, sakit di jiwamu yang kamu tidak bisa berhenti mengatakan itu, kami akan cari obat supaya kejiwaanmu itu sembuh. Menyoron kadang-kadang memang nak penyakit jiwa, kamu ubat pula. Hai salah sehingga selek cara demikian, engkau cara demikian. Wa badalna fihi amwalana, dan kami biayai, wa bazalna fihi amwalana, kami biayai dengan harta kami untuk mengobati itu sehingga dirimu sembuh. Apa jawab Rasulullah? Dijawab Rasulullah, faqala lahu Rasulullah, maka berkata bagi Utbah oleh Rasulullah, apa katanya? Afarakta ya Abu Walid, sudah selesai? Abu Walid membicarakan semuanya, udah habis? Qal na'am, ya, itu saja yang saya tawarkan, sudah habis. Fasma minni, sekarang dengar. Saya mau katakan sesuatu, coba dengarkan. Yang kali hiron berapa, inun dengelung apa? Ya, kali Rasulullah, dengarkan saya bicarakan. Apa yang dibicarakan? Langsung membaca ayat Al-Quran. Itu Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilum Mirrahmanirrahim, Kitabun fusilat ayatuhu, Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, hingga semua dibaca sampai kepada ayat fa in a'radu faqul anzatukum sa'ikatan misla sa'ikatin adin wa samud, sampai ke sana. Setelah dibaca semua ayat, langsung Utbah selesai pulang. Sampai di sana, orang itu sudah menunggu semua. Gimana hasilnya? Apa yang kamu dengar dari Muhammad? Apa katanya? Apa jawab? Aku tidak pernah mendengar apa yang diperdengarkan oleh Muhammad. Aku yakin itu bukan sihir. Ma sami'tu qawlan mislah, tidak pernah aku mendengarkan sebuah pembicaraan seumpama ini. Tidak pernah selama hidupku. Wallah ma huwa bisy'ir wala bisihir wala bil kahana. Demi Allah, itu bukan
sebuah syair, dan bukan itu sihir, dan bukan itu orang kemasukan iblis, bukan. Itu kata Utbah kepada kaumnya, sebalik dari rencana hasilnya. Utbah sudah terpengaruh. Ya masyarakat Quraisy, ati'uni wa khallu baina hadzal rajul. Wahai orang Quraisy, taat padaku, patuhi aku, percaya bahasaku. Biarkan Muhammad itu melakukan apa yang dia lakukan. Kalau orang lain nanti, kelompok yang bukan Quraisy menghancurkannya, berarti kita tidak capek-capek, kita tidak bersalah. Kalau dia bisa mengalahkan yang lain, yang hebat kelompok Quraisy karena Muhammad Quraisy, apa untungnya kita hancurkan Muhammad? Biarkan saja. Itu kata Utbah. Setelah langsung mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Kemudian apa jawaban kaum Quraisy setelah melihat perubahan persepsi Utbah? Apa jawabnya? Saharakallah wallahi ya Aba Walid bilisani. Demi Allah, kata Quraisy, kamu sudah bisa disihir oleh Muhammad, kamu sudah tersihir oleh Muhammad. Demi Allah ya Aba Walid. Yang salah kamu Utbah lah. Kau Utbah salah, berarti Ron kata pengaruh nanti. Ini jawaban. Apa jawaban? Memang diplomasi Utbah itu luar biasa. Qal, berkata Abu Walid, hadza ra'yi fasna'u ma badalakum. Ini cuma pendapatku, kamu seperti dirimu aja. Jadi apa yang kamu lihat, kalau memang itu salah Muhammad, ya salah. Ini kan pendapat pribadiku. Kamu menurut kamu. Maka Rasulullah mengatakan juga selain daripada ayat itu, Mabi matakulun, apa yang kau katakan, ingin harta, ingin jadi tokoh, ingin jadi raja, bukan itu diriku. Mabi matakulun, bukan itu. Kamu mempersepsikan saya cinta harta, saya ingin jadi tokoh, saya ingin jadi raja. Itu salah. Majitu bimajitukum bihi atlabu amwalakum. Apa yang aku bawa ini, misi aku yang bawa ini, bukan aku menginginkan hartamu. Wala syarfa, tidak cari ketokohan di antara kamu, dan tidak ingin menjadi raja untukmu. Walakinnallah ba'athani ilaikum rasulan. Sebenarnya Allah mengutusku sebagai rasul, dan diturunkan untukku kitabnya, dan aku diperintahkan membawa kabar gembira untukmu dan kabar takut. Tugasku cuma menyampaikan pesanan Allah. Itu cuma tugasku. Wa nasahtu lakum, dan aku memberi nasihat kepadamu, artinya ingin memberi kebaikan untukmu diri sendiri. Kalau kamu terima dariku, kalau kamu bisa menerima apa yang aku bawa, fahuwa hizukum fid dunya wal akhirah, itu keuntungan kamu di dunia dan akhirat untuk kamu, bukan untuk kepentinganku. Ikuti apa yang aku bawa, pesan dari Allah, itu manfaat untuk dirimu dunia dan akhirat, bukan untuk kepentingan diriku demi harta, jabatan dan semuanya. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillah. Kalau kamu tidak terima, ya aku bersabar karena perintah Allah.
hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Terserah kita tunggu apa keputusan Allah antara kamu dan aku. Nyanda guys. Jadi kena lebut. Beda-beda persepsi. Karena salah persepsi lain tawaran. Akhirnya para sahabat yang ikut Rasulullah tahu apa yang diperjuangkan Rasulullah untuk keberuntungan manusia dan umat itu sendiri. Bukan untuk kepentingan pribadi Rasulullah. Maka dalam hal itu banyak hal-hal lain. Banyak hal-hal lain kalau kita tahu pasti menghasilkan cinta Rasul. Dalam bahasa yang lain, kenal dulu Rasul, nikmati dulu apa yang diperjuangkan, lakukan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, di situ baru merasa beruntung. Maka cinta umatnya kepada Rasul itu dalam kategori hubbu fillah, cinta pada Allah. Maka butuh kita banyak tahu tentang diri Rasulullah. Kalau kita tahu, kita menghasilkan apa? Rasulullah lebih menyintai kita ketimbang kita menyintai Rasulullah. Rasulullah lebih khawatir kepada nasib kita ketimbang kita khawatir terhadap nasib masa depan kita. Pasti rasa cinta itu timbul. Cuma begini, bagi pencinta dunia sulit masuk pencinta akhirat, karena cinta Rasulullah itu cinta yang berkaitan dengan akhirat. Kuras dulu cinta dunia di hati, maka baru isi cinta Rasul. Karena cinta dunia yang penuh di dalam hati akan mengejar jauh cinta Rasul. Sehingga Sayyidina Umar malah pada satu hari bertemu Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku cinta padamu. Lebih cinta daripada keluargaku. Lebih cinta dari semuanya. Kalau dengan dirimu, dibandingkan dirimu, tapi lebih cinta pada diri sendiri. Kalau dengan yang lain, dengan keluarga, lebih cinta kepada Rasul. Baru cinta keluarga, cinta anak. Tapi kalau untuk diri sendiri, lebih cinta diri sendiri ketimbang kepada Rasul. Oh, itu belum benar-benar cinta. Kalau kamu Umar cinta kepada saya di atas cinta pada diri sendiri, itu baru benar-benar cinta. Itu untuk orang tingkat tinggi. Ujungnya Sayyidina Umar bisa lebih cinta kepada Rasul ketimbang dirinya sendiri. Tetapi yang namanya rasa cinta itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Kita ditugaskan masuk ke dalam proses-proses untuk menghasilkan cinta itu. Maka sering-seringlah membaca sirah Rasulullah, sering-seringlah mengingat Rasulullah yang akan berproses kepada cinta Rasul. Cinta Rasul menjadi salah satu sebab utama akan bersama Rasul di syurga. An-nasu ma'aman habba. Sehingga para ulama sufi membahas tentang fadilah cinta. Kalau kita berbicara cinta, yang terbayang cuma cinta-cinta yang romantis, cinta-cinta yang negatif dan kotor. Tetapi cinta Rasul itu bukan cinta yang tercela, tapi cinta yang terpuji. Tidak semuanya cinta tercela. Jadi cinta ada yang mazmumah, ada yang mamduhah, ada yang terpuji, ada yang tercela. Maka dalam hal ini tidak mungkinlah malam ini
kita banyak bercerita tentang sisi-sisi yang menghasilkan cinta Rasul. Cuman yang penting kita sadar sebelum kita mati, kita berusaha, kita lakukan apa yang bisa, sehingga pada ujungnya tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya untuk menumbuhkan cinta, ya ingat dulu Rasul. Tapi ingat belum tentu cinta. Maka peringatan Maulid Nabi itu dalam rangka menghasilkan cinta kepada Rasul. Kalau kita nggak ingatkan, gimana cinta? Mana mungkin cinta sesuatu yang tidak pernah teringat di hati? Ingat ditanya, gimana cinta? Belum jatuh cinta. Jatuh cinta untuk siapa? Sudah lupa entah siapa. Gak mungkin lah kita cinta kepada yang kita lupakan. Gak mungkin. Jadi memperingati Maulid Rasul dengan segala cara. Ini ulama menulis kitab. Menulis kitab tentang sirah Rasul. Ini salah satu memperingati Maulid Rasul juga. Menulis kitab, menulis cerita perjuangan Rasulullah. Itu salah satu. Rasulullah tidak pernah menulis sendiri tentang dirinya. Tapi ulama menulis sirah tentang perjuangan Rasulullah dalam rangka memperingati Maulid Rasul juga. Cuma tidak mesti di 12 Rabiul Awal, tidak mesti. Kapan saja cara kita. Di saat kita memperingati, di situ kasih makan. Makan juga sebuah perintah, itu amut ta'am, memuliakan duyuf, memuliakan tamu, itu sebuah perintah. Saat itu kita mengingat Rasul. Kenapa memang? Masa kita ingin melakukan sesuatu untuk menghasilkan cinta Rasul, tapi tidak boleh tidak pernah kita lakukan, tidak akan rasa cinta itu timbul. Maka dari dulu para ulama, kalau khususnya di Aceh semenjak Islam masuk ke awal dulu itu mengatakan memperingati Rasul dengan bermacam cara. Ulama menulis kitabnya dalam rangka Maulidir Rasul dan bercerita untuk menghasilkan cinta kepada Rasul, dan di hari-hari yang momen yang tepat melakukan kegiatan untuk mengenang kembali kepada Rasul. Cuma persoalannya di saat di dalam peringatan itu ada acara makan-makan, akhirnya hilang. Yang ingat cuma makan, lupa kepada Rasul. Ini yang menjadi masalah. Bukan tidak boleh makan, tapi jangan gara-gara mikirin makan lupa Rasul. Ini yang menjadi masalah. Maka oleh karena itu kita melihat kan, kalau orang lain musuh-musuh Islam menjelek-jelekkan Islam dengan persepsi-persepsi yang salah, seakan-akan ini Islam ini adalah agama yang selalu perang menaklukkan yang lain. Sementara khususnya di Nusantara ini dan khususnya di Aceh, Islam masuk ke Aceh itu lewat penjajahan atau bukan? Bukan kan? Islam datang ke Nusantara ini kan bukan lewat penjajahan. Beda dengan Kristen. Di saat Belanda menjajah, maka Kristen tinggal. Islam enggak menjajah. Oh, ada orang Islam berperang, tapi berbeda. Mereka berperang bukan untuk sebuah nilai kapitalisme menguasai alamnya. Hanya hizakum fid dunya wal akhirah, untuk kamu beruntung di dunia dan akhirat. Kan banyak para budak yang ditawan akhirnya masuk Islam. Mereka menjadi tawanan, tidak masuk Islam, ditawan kan, akhirnya bersama orang Islam kena tangkap. Tapi ujungnya masuk Islam setelah melihat bagaimana perilaku umat Islam yang sangat menarik. Dia tahu rupanya Islam yang saya lawan itu baik, akhlaknya baik, sikapnya baik, memperlakukan tawanan sangat baik. Akhirnya menarik untuk Islam, bukan terpaksa lagi. Persoalannya sekarang, umat Islam tidak sepakat mengadopsi Islam dalam hidupnya, baik dalam sikap dan perilaku. Akhirnya orang mempersepsi Islam jadi buruk. Atai menguri Islam gak kena bengun. Rupanya Islam hanya mengajar kak gapurno cara temengut. Saya mau hubungan nguri Islam langsung kena bengun.
maka ujungnya Islam itu pada pandangan orang lain akan sebaik muslimnya. Sebaik apa muslim, akan sebaik itu Islam dalam pandangan orang. Sejahat apa muslim, maka akan dipandang jahat Islamnya. Tidak lepas, memang ajaran Islam berbeda dengan muslim. Islam dengan muslim berbeda. Islam dari segala sisi memang baik, tetapi Islam jadi dipandang rendah karena pemeran Islam itu yang keliru. Yang bersih lagi urung mekat pecai mangat, tapi yang mekat mengkurap jaro. Jadi urung muka mengkurap jaro. Kena luah air pajuh pecainya bukan karena enggak enak makanannya, tetapi yang memasarkannya itu memuakkan. Maka Islam tertarik mulai dari kepribadian Rasulullah yang berakhlak, yang tidak pernah melakukan kezaliman, tidak berhadapan dengan siapa saja, yang selalu melakukan kebaikan dan selalu menyelamatkan Islam, misinya. Ini 3 hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah yang membuat Islam sukses. Maka kalau umat Islam mau ikut Rasulullah dalam segala hal, adopsi dalam kehidupan itu 3 hal itu. Jangan lakukan kezaliman, lakukan kebaikan, dan apapun yang kita lakukan selalu mempertimbangkan untuk keselamatan Islam. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.